Nanti kalau udah asam lambung naik, nanti pencernaannya ya mencret lagi, ya kan begitu ya kan. Terus juga berbusa lagi itu, tapi itu wajar, nggak jadi masalah, itu tidak berbahaya, itu wajar, itu termasuknya normal, teman-teman nggak usah khawatir gitulah. Itu penjelasan NCT Psychosomatic Disorder. Jadi teman-teman nggak usah takut lagi, nggak usah khawatir lagi bahwa ternyata NCT itu sebetulnya permainannya di pola pikir kita. Jadi kita sendiri, dari kita sendiri yang bisa mengobatin itu teman-teman. Saya hanya memberikan motivasi agar teman-teman bisa menangani ketika sensasi itu datang gitu. Jadi nggak usah khawatir lagi, berjuang untuk para pejuang asam lambung GERD, NCT Psychosomatic Disorder, nggak usah takut lagi dan harus semangat lagi, harus lebih bangkit lagi. Jaya, siap, pejuang asam lambung GERD, NCT Psychosomatic harus sehat, bahagia, normal lagi. Itu semangat kuncinya. Udah nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hari ini teman-teman jauh bertambah sehat, jauh bertambah semangat lagi, jauh bertambah bangkit lagi, jauh bertambah sembuh total, amin Allahumma amin. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang selagi merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan tidak ceria, yang lagi merasakan meratapi dengan sekian puluh sensasi, saya doakan mudah-mudahan teman-teman sehat dan terus bangkit dan sembuh total untuk hari ini, insya Allah, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama Bang Andi di channel YouTube yang Kang Sunandi, masya Allah, alhamdulillah. Baik teman-teman, untuk tema kali ini teman-teman saya akan memberikan penjelasan, yaitu temanya apa sih NCT disorder itu teman-teman ya. Jadi untuk memahami bagaimana caranya untuk memahami NCT Psychosomatic Disorder teman-teman. Jadi teman-teman harus wajib tahu dan wajib paham teman-teman. Makanya teman-teman biar bisa paham dan biar bisa tahu teman-teman, jangan sampai di skip videonya, tonton sampai habis teman-teman ya gitu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai untuk ke tema tadi, bagaimana cara untuk memahami NCT Psychosomatic Disorder teman-teman ya. Begini teman-teman, yang baru bergabung di channel saya teman-teman, yang belum subscribe teman-teman, subscribe terlebih dahulu teman-teman. Kenapa? Karena buat saya pribadi sangatlah penting teman-teman. Kenapa? Agar video-video saya jauh lebih bisa berkembang. Kalau sudah berkembang itu justru menambah semangat saya untuk terus memberikan seputaran asam lambung GERD, NCT Psychosomatic Disorder teman-teman ya gitu. Baik teman-teman, kalau merasa memang video-video saya memang bermanfaat dan banyak manfaatnya teman-teman, tolong di-share video-video saya agar kita bisa membantu teman-teman yang lain yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan sekian puluh sensasi yang tidak ceria, bahasanya seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, langsung saja begini teman-teman ya. Tutup poin saja teman-teman, karena posisi saya juga masih di pinggir jalan nih teman-teman, belum ada clip on, makanya saya minta maaf kalau memang suaranya saya agak berisik teman-teman ya. Begini teman-teman ya, bagaimana caranya agar kita bisa memahami apa itu NCT Psychosomatic ataupun disorder teman-teman ya. Jadi kita biar paham teman-teman, untuk ya nggak jauh untuk seputaran asam lambung GERD, NCT Psychosomatic Disorder teman-teman. Sekali lagi di sini saya teman-teman, saya bukan dokter, saya bukan ahli herbal ataupun ahli obat-obatan, bukan. Saya di sini bercerita tentang seputaran asam lambung GERD, NCT Psychosomatic Disorder itu teman-teman. Saya hanya sebagai mantan penderita asam lambung GERD, NCT Psychosomatic Disorder teman-teman. Nah, saya ingin berbagi pengalaman saya agar teman-teman itu bisa sembuh lebih sehat lagi daripada saya gitu teman-teman. Karena saya pun sehat daripada asam lambung GERD, NCT Psychosomatic Disorder tanpa obat, tanpa herbal teman-teman. Gitu. Jadi saya pengen teman-teman juga sehat alami, sehat murni, tanpa obat, tanpa herbal gitu teman-teman ya. Langsung ke poinnya saja teman-teman ya. Apa itu NCT Psychosomatic Disorder itu apa gitu teman-teman? Tanpa disadari teman-teman, sekian puluh bahkan sekian ratus sensasi yang kita rasakan selama ini teman-teman. Banyaklah mungkin sensasi yang udah banyak di video-video saya, selalu dikatakan apa tuh sensasi dari ujung kaki sampai ujung kepala teman-teman, itu udah saya ceritakan banyak teman-teman. Nah, faktornya semua teman-teman, pada dasarnya kita itu sebetulnya memang kita awalnya itu memang hanya penderita asam lambung GERD doang gitu, asam lambung GERD doang gitu. Tapi berhubungan kita mempunyai NCT gitu kan, NCT ataupun psikosomatisnya gitu teman-teman, ditambah lagi disordernya, itu selalu kemana-mana. Jadi selalu dikait-kaitkan tentang sensasi. Kita tuh capek kita kalau untuk berbicara ataupun berpikirnya tentang sensasi, mengkait-kaitkan dengan sensasi, kita udah capek teman-teman. Dan kita udah beberapa bulan kita menderita seperti ini, bahkan ada yang tahunan kita udah menderita seperti ini, kita udah capek teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak paham itu apa itu NCT ataupun Psychosomatic Disorder itu apa itu teman-teman, ya mungkin akan menambah capek untuk cara berpikirnya. Makanya terkadang imbasnya selalu napas ngos-ngosan,
terus juga gampang cepat, mudah lelah, maksudnya gampang capek, mudah lelah gitu kan ya. Terus juga suka berdebar yang nggak jelas, pikiran kemana-mana, suka keleyengan lagi. Itu memang dasarnya memang gangguan kecemasan teman-teman itu. Makanya saya mengatakan apapun sensasinya tidak berbahaya. Kenapa? Karena kita hanya hanya mendapatkan gangguan kecemasan aja. Dari mana semuanya itu? Dari anxiety psikomatisnya itu teman-teman, dari gangguan mental itu teman-teman. Makanya kita bilang kenapa sih selalu dikait-kaitkan dengan sensasi dan sebagainya. Makanya gini teman-teman ya, karena dasarnya kita mempunyai asam lambung GERD doang teman-teman ya, belum ada anxiety, itu nggak jadi masalah. Karena berhubungan kita ini dulunya awalnya apa itu anxiety itu apa itu? Apa sih psikosomatis itu apa itu? Pada waktu itu memang saya belum paham teman-teman. Ketika saya sudah seiringnya waktu, berjalannya waktu, akhirnya saya di situ bisa memahami apa itu anxiety psikomatis disorder itu. Makanya teman-teman saya kepingin teman-teman biar paham kenapa, agar teman-teman itu nggak mudah capek, nggak mudah lelah untuk berpikirnya. Karena anxiety psikosomatis itu teman-teman, khususnya untuk anxiety psikomatis teman-teman ya, kita selalu diajak, kita selalu berpikir selama 24 jam itu berpikir, dan berpikirnya bukan apa-apa, berpikirnya itu berpikirnya tentang sensasi, selalu dikait-kaitkan dengan penyakit-penyakit berat, selalu dikait-kaitkan tentang penyakit-penyakit kronis, selalu dikait-kaitkan tentang penyakit dan sebagainya. Itulah anxiety psikosomatis disorder. Tiga paketan ini yang dikatakan selalu mengganggu. Makanya kita mudah lelah, gampang capek, gampang ngos-ngosan, tenaga sudah nggak ada, gampang lemes, terus juga mudah tremor. Karena apa? Karena cemas kita yang terlalu berlebih. Karena sebelum apa-apa kita selalu ada satu aja sensasi teman-teman. Sensasinya contoh semacam kayak les-lesan. Nah, les-lesan ini karena dari efek daripada cemas yang berlebih teman-teman. Ketika kita ada mempunyai les-lesan ya, kita karena yang pertama itu kita mengawali yaitu mempunyai sensasi terlebih dahulu. Sensasi ini teman-teman ya, Masya Allah, begitu ketika ada muncul satu sensasi aja, udah pikiran kita, yang namanya anxiety ya, udah pikiran udah kemana-mana, aduh jangan-jangan begini, jangan-jangan, selalu dikait-kaitkan seperti itu teman-teman. Sehingga kenapa timbullah cemas ya? Sebetulnya begini teman-teman ya, apapun sensasinya, kalau kita nggak cemas itu sensasi tidak akan nimbul, tidak akan nimbul. Makanya kenapa sih sensasi awet banget gitu? Oh, sensasi selalu awet, selalu nggak pergi-pergi, datang lagi, karena kita masih mempunyai cemas yang berlebih. Karena kita masih mempunyai takut yang berlebih, takut kena penyakit berat, takut kena penyakit kronis dan sebagainya. Nanti kalau saya kena penyakit begini, nanti bagaimana? Anak dan istri atau suami masih begini, saya masih muda gini, bla bla bla. Semuanya itu selalu dikait-kaitkan. Itulah dikatakan anxiety. Nah, bila mana seseorang kalau tidak memahami, oh ya, coba teman-teman ya. Kenapa saya mengatakan ini tidak berbahaya? Apa tuh itu anxiety tersebut tidak berbahaya? Karena sekian bulannya, mungkin sekian tahunnya teman-teman ya, mungkin 2-3 tahun yang lalu ataupun sekian bulannya, kita itu sudah merasakan yang namanya anxiety, merasakan yang namanya sensasi teman-teman. Kita sudah merasakan itu teman-teman. Tapi nyatanya kita aman-aman saja, nyatanya kita fine-fine aja, nyatanya kita nggak apa-apa. Jangankan masalah pingsan aja enggak teman-teman. Itu buktinya bahwa kita semua tuh aman teman-teman. Apapun sensasinya, entah itu jantung berdebar, entah itu dada sakit, entah kanan entah kiri, entah itu ulu hati mengganjal, entah itu keleyangan sempoyongan. Nah, keleyangan dan sempoyongannya percis kayak kita naik kapal tuh, kayak terombang-ambing, kayak ngimpi, antara mimpi dan tidaknya. Itu sama seperti itu. Nah, itu semuanya teman-teman dari gangguan kecemasan yang berlebih teman-teman. Gangguan kecemasan yang berlebih yaitu disebut anxiety, karena kita mempunyai psikosomatis disorder selalu mengkait-kaitkan dengan yang namanya penyakit berat, penyakit yang dikatakan kronis, selalu takut dan begini bla bla dan sebagainya gitu teman-teman. Nah, pengen saya teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang mempunyai penderita asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder, nggak usah takut, nggak usah khawatir, dan buang rasa cemas itu. Kita tuh capek teman-teman, karena mempunyai anxiety itu kerja pola pikir kita yang selalu dikatakan, selalu dikait-kaitan tentang penyakit. Contohnya banyak teman-teman ya, semacam keliengan, aduh keliengannya begini, saya yang takutin apa? Takut pingsan, apalagi di tempat keramaian, takut pingsan, trauma dan sebagainya. Itu selalu menghantui pada diri kita, karena anxiety psikosomatis disorder itu teman-teman selalu dikait-kaitkan. Nah, dulu ini saya selalu kalau mendengar suara begini nih, suara ambulan ini takut teman-teman. Dulu tuh paling takut banget, horor banget suara begini nih. Ini memang bukan settingan, ini memang lagi di mas kebetulan teman-teman.
Ini suara kayak begini dulu itu yang mempunyai anxiety psikomatis, aduh takut, selalu dikait-kaitkan. Nah, pikir kita ini teman-teman, jangan pernah mengkait-kaitkan dan jangan pernah bikin skenario sendiri. Itu biarkan, karena mempunyai asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis disorder itu bukan berbahaya dan tidak berbahaya sama sekali teman-teman. Jangan. Makanya di situ teman-teman nggak usah takut, nggak usah khawatir lagi gitu teman-teman. Untuk apa namanya, untuk lebih jelas lagi apa itu anxiety psikosomatis disorder itu. Karena anxiety itu selalu berkaitan dengan selalu tentang pola pikir kita yang selalu dikatakan buruk seludon terhadap sensasi. Contohnya apa? Kita mampet sedikit aja, hidung mampet sedikit aja, itu kenapa ya? Selalu disama-samakan tentang penyakitnya begini, apalah begini, terus apalagi tentang pusingnya selalu disama-samakan. Seluruh badan sakit semua, dari urat leher nih ke sini sampai persendian sampai ke pinggang, selalu dikait-kaitkan dengan apa? Sensasi nanti akan dikait-kaitkan lagi dengan penyakit. Pinggang sakit, jangan-jangan saya ada ginjalnya. Ya semuanya juga ada ginjalnya, kalau nggak ada ginjal gimana gitu ya. Maksudnya gini Kang, saya takutnya kena penyakit ginjal. Loh, kalau memang dari dokter semuanya udah aman, kita hanya diponis asam lambung, GERD, anxiety psikomatis disorder aja, itu semuanya aman teman-teman. Kalau ginjal itu teman-teman ya, untuk jalan aja udah nggak bisa teman-teman. Apalagi jantung teman-teman ya. Untuk dia katakan, wah saya jantung berdebarnya beda Kang, sangat hebat. Terus suka sakit. Kalau memang Anda terkena jantung itu gak mungkin bertahan sampai sekian bulan, apalagi tahunan. Tidak mungkin teman-teman gitu. Jadi gak usah khawatir. Mentang-mentang sakitnya berasanya sensasinya di sini dikait-kaitkan dengan jantung, dikait-kaitkan kalau sumpoyongan, terus pusing dikit, selalu dikait-kaitkan jangan-jangan ada apa-apanya. Loh, itu yang ciri khas anxiety psikomatis disorder. Makanya biar teman-teman paham teman-teman, saya pun dulu ya awal-awalnya memang seperti itu. Makanya saya lama pada waktu itu. Makanya para pejuang asam lambung, GERD, anxiety psikomatis disorder, yang namanya perjuangan itu tidak mengenal lelah teman-teman. Terus berjuang karena target kita harus sembuh, target kita harus sehat teman-teman. Begitu teman-teman. Jadi saya berharap kepada teman-teman semuanya tuh, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya berharap teman-teman tuh jauh lebih sehat lagi, jauh bertambah sembuh lagi, biar kita hafal teman-teman, biar kita tidak dibodoh-bodohin dengan yang namanya anxiety, biar kita tidak dimanipulasi, tidak dibodoh-bodohin lah intinya, tidak dikibulin sama yang namanya pola pikir yang namanya anxiety. Karena anxiety itu selalu pinternya anxiety psikomatis teman-teman. Kita lagi nongkrong aja nih, lagi enak, lagi asik, tiba-tiba sensasi muncul. Nah, cara menanggulanginya, cara mencegahnya, ketika sensasi muncul, belajar masa bodoh dan belajar cuek. Alah, ini mah sensasi doang, nggak apa-apa, nggak bahaya ini. Nggak jadi masalah. Karena sensasi itu teman-teman ya, dia hanya numpang lewat, paling lama 7-10 menit. Udah gitu aman, kembali normal lagi. Tapi Kang, masalahnya ketika muncul ini, itu kaki saya dingin, telapakannya, keringat dingin keluar dan sebagainya. Itu bentuk daripada cemas kita, takut kita, karena wajar kalau kita mempunyai trauma dulunya, takutnya begini, ujung-ujungnya IGD lagi, ujung-ujungnya rumah sakit lagi, kan begitu teman-teman. Nah, makanya teman-teman untuk sekarang mah lawannya apa? Dengan berasa cuek ketika sensasi ada, cuek, udah mulai cuek. Kenapa? Ini aman, nggak masalah. Walaupun datang, biarin dulu, kita nggak bisa menolak sensasi. Ingat teman-teman, kita itu tidak bisa menolak sensasi. Sensasi ketika dia hadir, terima dulu sensasinya. Itu nggak lama setelah terima kita bisa mengabaikan, cuek, dan bahwa kita harus yakin bahwa ini tidak terjadi apa-apa dan tidak akan kenapa-napa, kita baik-baik saja. Seperti itu untuk memahami anxiety psikomatis disorder teman-teman, gitu. Jadi pinternya anxiety itu seperti itu, kita lagi diem, lagi enak, lagi asik, dia muncul. Nah, karena kita mempunyai anxiety selalu dikait-kaitkan tentang masa lalu dan masa yang akan datang. Maksudnya masa lalu gimana? Masa lalu tuh kita punya trauma. Mungkin dulu kita pernah ke IGD cuma gara-gara sensasi seperti ini, kayak les-lesan, pusing, jantung berdebar, dada sakit, terus keleyengan, ujung-ujungnya IGD. Mungkin wajar, kita masa lalu itu mempunyai trauma. Nah, selalu dikait-kaitkan untuk masa depan yang akan datang. Lah, nanti kalau saya takut kumat, nanti ngerepotin orang, nanti begini, nanti ujung-ujung begini. Yang belum terjadi, kita sudah ngebahas terlebih dahulu. Itulah pinternya, liciknya anxiety psikomatis disorder teman-teman. Makanya sekarang teman-teman harus mempunyai jiwa yang sabar, jiwa yang tenang gitu kan ya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang teman-teman ya. Nah, itu di situ teman-teman harus bisa, ketika sensasi itu hadir, ketika sensasi itu ada, teman-teman nggak usah panik, nggak usah nggak usah gelisah, nggak usah khawatir, nggak usah cemas, santai aja gitu. Dulu saya belajar begitu, emang nggak gampang teman-teman. Saya pun waktu itu memperjuangkan hal-hal tersebut ya teman-teman. Ketika sensasi itu
Saya bertahan, walaupun di tempat keramaian, saya bertahan, diam. Apapun itu tadi bodoh amat saya bilang, saya pasrah aja pada waktu itu, saya diam aja teman-teman. Tapi, lama-lama saya tidak terjadi apa-apa. Jangankan pingsan aja enggak. Nah, besoknya lagi begitu terus saya latih teman-teman, selama 2 minggu saya latih. Pergi ke tempat keramaian, pada waktu saya takjiah, saya kifayah, terus saya pergi ke kondangan, saya pergi ke tempat-tempat ya dikatakan tempat-tempat yang jauh dari keramaian, tempat-tempat sendiri yaitu di hutan sebagainya. Saya berusaha walaupun teman-temannya banyak sensasi, ya gemetar, tremor, pusing, pokoknya macam-macam. Saya memaksakan diri teman-teman. Kalau nggak seperti itu teman-teman ya, mau sampai kapan kita begini tersisa diam di rumah, hanya bisa meratapi, hanya bisa gundah gulana, hanya bisa memikirkan yang tidak pasti. Makanya teman-teman ya, anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman, saya hanya sebagai mentor, hanya berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ini jadi jalan wasilah buat teman-teman agar teman-teman lebih jauh lebih semangat, karena obatnya itu ada di dalam diri teman-teman sendiri, bukan di orang lain, bukan dari dokter teman-teman. Nah, dokter hanya memberikan teori, sekalipun obat dikasih obat penenang teman-teman agar bisa tidur dan sebagainya teman-teman ya. Tetap ya kerjanya itu, obatnya itu sepenuhnya ada di dalam diri kita sendiri. Untuk bagaimana caranya, catat. Kalau kita memang takut ke tempat-tempat yang menurut kita itu horor teman-teman, datang aja teman-teman, paksain. Takut bawa motor Kang, saya takut gini-gini nih, paksain. Itu tidak akan terjadi apa-apa. Anxiety itu hanya mengganggu pola pikir kita aja. Buktinya apa? Kita lagi enak-enak, tiba-tiba sensasi, selalu dikait-kaitan tentang penyakit berat, selalu dikait-kaitan tentang penyakit dan sebagainya. Itulah jahatnya anxiety dan itulah licik pinternya anxiety psychosomatic disorder. Makanya penderita anxiety itu lama-lama sebetulnya mereka itu sehat. Ingat loh ya, yang mempunyai penderita asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder itu sebetulnya sehat. Teman-teman itu sehat. Apalagi sampai memantang makanan. Kenapa sih harus dimantang makanan? Anxiety psychosomatic disorder itu nggak ada hubungan dengan makanan. Makan aja. Tapi Kang, selalu kalau makan ini saya selalu kumat gini lah. Itu kan kumatnya itu karena dari pola pikir Anda sendiri yang sebelum makan itu selalu berpikir takut ini, resikonya takut gini-gini, tapi memaksakan diri akhirnya pleng timbul kumat dan sebagainya. Itu daripada pola pikir kita sendiri yang terlalu berlebihan, terlalu over teman-teman. Makanya saya pengen teman-teman nih jangan takut memantang masalah makanan. Khususnya untuk anxiety psychosomatic disorder tuh hajar aja teman-teman, makan aja. Yang kita cari itu adalah nikmat teman-teman. Susah mencari nikmat itu, makanya udah yang rata-rata nih teman-teman ya. Yang mempunyai anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman, rata-rata mereka itu takut dengan makanan. Takut makan ini, nanti jangan-jangan atau takutnya kolesterol. Kamu kan kolesterolnya normal, kenapa harus takut? Nanti takutnya hipertensi dan sebagainya. Nggak usah takut-takut teman-teman. Asal selama kita masih ditakar tolak ukurnya, tidak berlebihan, itu nggak jadi masalah. Saya pun awal-awalnya begitu, saya takut makan ini. Makanya banyak orang punya yang penderita asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, mereka itu memantang makanan sehingga BB-nya turun dari 60 ke 45, dari 50 ke sekian, dari sekian. Masya Allah, itu banyak sekali teman-teman, banyak sekali yang turun BB-nya. Nah, caranya untuk menaikkan BB-nya bagaimana? Gampang, jangan pernah memantang makanan. Capek ya sampai rebus-rebusan dimakanin. Iya, suruh siapa? Gitu. Karena tidak ada hubungannya. Mempunyai anxiety psychosomatic disorder itu nggak usah pernah takut. Karena kendala kita, berperang kita dengan pola pikir, dengan mental. Itu saja teman-teman. Jangan down mentalnya. Ayo bangkit lebih semangat lagi gitu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada yang mempunyai anxiety psychosomatic disorder, biar teman-teman paham. Ingat loh, anxiety itu atau psychosomatic disorder itu selalu menggoda pola pikir kita yang buruk-buruk teman-teman. Selalu dikait-kaitkan tentang penyakit, kekhawatiran, takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu, cemas begini, resikonya begini nih. Selalu dikait-kaitkan dengan seperti itu. Buang hal-hal itu. Karena sesungguhnya yang penderita anxiety psychosomatic disorder teman-teman ya, mereka itu sehat. Buktinya apa? Di EKG walaupun jantung berdebar ya normal. Cek lab semuanya normal. Tensi normal dan sebagainya, semua normal. Kenapa? Karena anxiety itu dia sudah berhasil memvonis, sudah berhasil memberikan kita itu seolah-olah gini. Anxiety itu sudah berhasil menghipnotis diri kita. Kenapa? Kok sudah berhasil menghipnotis diri kita? Ya, anxiety sudah berhasil menghipnotis diri kita sakit padahal kita sehat. Nah, tanpa disadari teman-teman itu ya, padahal teman-teman itu sehat. Tanpa disadari teman-teman sudah menghipnotis diri sendiri seolah-olah sakit. Itulah anxiety.
Makanya lihat tuh orang anxiety, padahal normal semua tapi seolah-olah gayanya kayak orang sakit, kayak orang seolah-olah paling menderita, paling terpuruk, paling ya pokoknya paling merasa orang yang tidak berbahagia. Dia ngelamun, seolah-olah ya tatapannya kosong, lamunannya banyak, pikirannya udah ngaco kemana-mana. Itulah anxiety, psikosomatis disorder. Padahal kalian itu sehat, kalian itu tidak akan apa-kenapa. Yang bikin kalian sakit, yang bikin kalian tidak semangat, yang kalian dibikin gundah gulana, yang bikin tidak ceria, tidak bahagia, itu dari pikiran kita yang disebutnya anxiety ataupun psikosomatis mental. Itu teman-teman kuncinya, biar teman-teman paham teman-teman. Dari semua ribuan sensasi, teman-teman, ratusan sensasi, itu semuanya dasarnya dari pola pikir dan mental kita. Itulah disebutnya namanya gangguan anxiety psikosomatis disorder, gangguan kecemasan. Makanya kenapa ujung-ujungnya sekian puluh kita ke rumah sakit, periksa bolak-balik, ujung-ujungnya digirinya kemana? Ke dokter psikiater. Kenapa? Karena dokter paham kalau kita terkena anxiety psikosomatis disorder. Begitu, makanya bisa biar teman-teman paham teman-temannya. Jadi apapun sensasinya, teman-teman gak usah panik, gak usah takut. Dan itu bentuk halusinasi, hayalan doang, hoax, bohong. Gak usah khawatir, kok perut saya sakitnya banget, sesakit-sakitnya perut itu timbul daripada sakitnya biasa aja. Bisa awetnya kenapa nggak pergi-pergi, diobatin sudah. Kenapa nggak pergi-pergi? Sakitnya awet, kelayangannya awet, dada berdebar awet, sakit sendi persendiannya awet. Karena kita mempunyai kecemasan, semakin cemas sensasi itu awet, nggak pergi-pergi. Walaupun sempoyongan, walaupun kelayangan, dada berdebar, jantung berdebar, dada suruh sakit, perut sakit, pinggang sendi. Kalau kita bisa mengendalikan cemasnya, itu sensasi akan pergi teman-teman. Itu kuncinya. Kenapa? Saya ngalamin teman-teman. Apapun yang teman-teman deritain sekarang nih, yang teman-teman rasakan sensasinya, dulu saya ngalamin teman-teman. Bukan sebulan, 2 bulan, bukan setahun doang teman-teman. Itu saya ngalamin itu hampir 3 tahun. Teman-teman bayangkan saya diam, ngerasa orang paling terburuk. Seolah-olah umur saya nggak akan lama. Pada waktu itu seolah-olah saya umur nggak akan lama nih. Aduh, saya udah begini, saya takut begini. Kalau saya jantung bagaimana? Kalau saya ini pusing, kalau saya ada kanker otak bagaimana? Selalu dikait-kaitkan. Itulah buruknya, kurang ajar, sialannya anxiety itu. Maka disebutnya mental gadungan, mental kalengan, mental bocing. Pikirannya masih dikuasain oleh lingkaran siluman. Bukan lingkaran setan lagi, lingkaran siluman ini teman-teman. Ini kurang ajar anxiety psikosomatis disorder. Kalau bentuk ada orangnya sih cekel ya. Begitu ya. Kan ini setan bener-bener teman-teman. Ini bener-bener bukan setan, ini siluman bener-bener, lingkaran siluman, kurang ajar teman-teman. Selalu dikait-kaitkan dengan penyakit berat, selalu dikait-kaitkan tentang dengan penyakit-penyakit yang berat itu. Padahal ini nggak ada hubungannya tentang penyakit. Dulu tuh habis ya teman-teman ya. Itu 1 bulan tuh hilang 6 kilo. Sekarang alhamdulillah tuh udah ngisi, udah gemuk lagi teman-teman, udah enak lagi tuh, udah seger lagi teman-teman. Dulu itu aduh habis, tinggal balung sama kulit doang, udah nggak ada daging. Udah kayak gini nggak ada. Nanti saya upload fotonya teman-teman ya, waktu saya kurusnya bagaimana, mata celong, udah merasa orang paling terburuk lah pada waktu itu teman-teman. Makanya contoh teman-teman saya teman-teman, mungkin Kang Nandi nih ngomong doang kali, istilahnya ya cari duit doang di YouTube dan sebagainya nih barangkali nih. Tonton dulu video-video saya sebelumnya tuh. Udah saya tunjukin waktu saya bagaimana keluar masuk di rumah sakit tuh. Udah saya tunjukin foto-fotonya tuh. Makanya lihat dulu teman-teman. Untuk bertanya seputaran asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder deh. Tonton video-video saya sebelum-sebelumnya itu teman-teman. Itu saya udah share banyak teman-teman ya. Gitu, insya Allah dari pengalaman saya dari pertama saya kena, terus pada awal pemulihan dan metodenya apa saja, sampai saya keluar masuk rumah sakit, itu semuanya udah ada, saya videoin itu teman-teman ya. Walaupun hanya sebagian foto-foto saya share itu teman-teman, biar kalian tuh paham bahwa saya itu orang yang paling parah dulu itu teman-teman. Nah, ayolah teman-teman, kita bangkit teman-teman ya, bangkit teman-teman, biar kita ini biar lebih. Jadi gini loh teman-teman, teman-teman tuh sehat gitu, jangan takut teman-teman sehat. Kalau makan aja, kan takut makan gorengan nanti gini-gini. Jangan pernah mengait-kaitkan mentang-mentang kita punya lambung makan gorengan terus nanti perut saya begini nih. Enggak, anxiety itu kurang ajar memang begitu. Cuek aja, yang penting tidak berlebihan. Mau 10, mau 5 gorengan makan aja, nggak apa-apa gitu ya. Pedes saya tuh nggak pernah memantang makanan. Pedes saya makan pedes teman-teman, tapi saya tolak ukurnya aja yang saya batasin gitu teman-teman. Jadi disitulah teman-teman, untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada yang insya Allah perlu ketahui bahwa anxiety psikosomatis disorder itu bukan merupakan sesuatu yang berbahaya.
Jadi ini sebetulnya biasa-biasa aja. Jadi biasa-biasa aja. Jadi itu hanya sensasi pola pikir, gangguan otak kita yang dikatakan yang kurang ajar. Karena anxiety memang begitu. Jadi teman-teman nggak usah cemas lagi, nggak usah takut lagi teman-teman. Dan sekali lagi teman-teman mohon maaf karena saya di pinggir jalan begini, jadi suaranya agak bising. Jadi saya mohon maaf teman-teman ya. Saya juga lagi nggak bawa nggak bawa clip on dan sebagainya teman-teman ya. Jadi saya mohon maaf. Nah begitu teman-teman untuk penjelasannya anxiety psychosomatic disorder, biar teman-teman paham, biar teman-teman tahu, biar teman-teman lebih jelas lagi bahasanya bahwa anxiety psychosomatic disorder itu bukan merupakan sesuatu yang dikatakan bukan penyakit teman-teman, dan memang penderita dari gangguan kecemasan, gangguan pola pikir, dan dengan mental kita, mental dikatakan mental gadungan teman-teman, mental bocing. Nah seperti inilah teman-teman, makanya saya kepengen teman-teman ketika ada sensasi jangan pernah dikait-kaitkan dengan penyakit. Ketika ada sensasi jangan pernah dikait-kaitkan dengan penyakit kronis atau penyakit berat, karena nggak ada hubungannya teman-teman. Jadi dikaitkan bahasanya ketika ada sensasi muncul, aduh baik kan cuek. Nah ini hanya sensasi biasa, itu sensasi gangguan kecemasan saja. Walaupun perut begah, walaupun perutnya panas, sendinya sakit semua, kelayangannya awet, walaupun dikatakan BAB. Nah kalau udah begitu akhirnya apa? Timbullah nanti asam lambung naik. Nanti kalau udah asam lambung naik, nanti pencernaannya ya mencret lagi, ya kan begitu ya kan. Terus juga berbusa lagi itu, tapi itu wajar, nggak jadi masalah, itu berbahaya, itu wajar, itu termasuknya normal teman-teman, gak usah khawatir gitulah. Itu penjelasan anxiety psychosomatic disorder. Jadi teman-teman gak usah takut lagi, gak usah khawatir lagi bahwa ternyata anxiety itu sebetulnya permainannya di pola pikir kita. Jadi dari kita sendiri yang bisa mengobatin itu teman-teman. Saya hanya memberikan motivasi agar teman-teman bisa menangani ketika sensasi itu datang gitu. Jangan gak usah khawatir lagi, berjuang untuk para pejuang asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, gak usah takut lagi dan harus semangat lagi, harus lebih bangkit lagi. Jaya, siap. Pejuang asam lambung GERD, anxiety psychosomatic harus sehat, bahagia, normal lagi. Itu semangat kuncinya. Udah nggak usah down, nggak usah ngeluh lagi, akhirnya gula-gulana lagi, akhirnya dia nggak semangat lagi. Harus semangat gitu. Dulu saya kunci semangat gitu ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi wasilah manfaat agar teman-teman bisa jauh lebih sehat lagi, jauh lebih banget lagi, jauh lebih sehat lagi, jauh lebih bahagia lagi, jauh lebih semangat lagi. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Al insanul makan khotu manisan. Saya manusia biasa, tempat salah dan khilaf, jadi mohon maafnya barangkali salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya minta maafnya. Akhir kalam, mudah-mudahan jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.